Perkenalkan, nama saya Iis Fitriyanti, NIM 18 100 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi keuangan menengah 2. Adapun soal UTS yang akan saya bahas yaitu Nelba Manufacturing Co. mengirimkan barang dagangan seharga $40.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Best Valuer Stores. Nelba membayar hingga biaya pengiriman sebesar $3.500 dan Best Valuer membayar $2.500 untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti pembayarannya oleh Nelba pada akhir periode. Best Valuer telah menjual 2/3 dari barang dagang tersebut seharga $50.000 secara tunai. Best Valuer memberitahukan penjualannya tersebut kepada Nelba, kemudian meminta komisi sebesar 10% dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nelba. Pertanyaannya, buatlah ayat jurnal untuk Nelba dan Best Valuer berserta perhitungannya. Di sini saya akan menjelaskan ayat jurnal apa saja yang harus dicatat oleh pengiriman barang dan penerimaan barang atas transaksi. Di sini ada transaksi Nelba Manufacture Co. dan Best Valuer Stores. Nelba Manufacture Co. di sini sebagai pengirim dan Best Valuer Stores di sini sebagai penerima. Adapun transaksi yang pertama, pengiriman barang dagang. Pada Nelba Manufacture Co. dicatat sebagai barang dagang konsinyasi di debit sebesar $40.000. Yang kedua, persediaan barang jadi dicatat di kredit sebesar $40.000. Kemudian pada Best Valuer Store sebagai penerima, tidak ada ayat jurnal atau tidak bisa mencatat pengiriman barang. Transaksi kedua yaitu pembayaran biaya kargo oleh penerima. Pada Nelba Manufacture Co. sebagai pengirim dicatat sebagai barang dagang konsinyasi di debit sebesar $3.500, kemudian pada kas sebesar $3.500 pada kredit. Sedangkan pada Best Valuer Store sebagai penerima tidak ada ayat jurnal atau tidak bisa mencatat penerimaan barang. Transaksi ketiga yaitu pembayaran biaya iklan oleh penerima. Pada Nelba Manufacture Co. tidak ada ayat jurnal sehingga tidak dapat menerima pemberitahuan. Sedangkan pada Best Valuer Store sebagai penerima dicatat sebagai piutang dari pengirim pada debit sebesar $2.500. Yang kedua, kas pada kredit sebesar $2.500. Kemudian yang keempat, penjualan barang dagang konsinyasi. Pada Nelba Manufacture Co. dicatat sebagai tidak ada ayat jurnal hingga tidak bisa menerima pemberitahuan. Kemudian pada Best Valuer Store sebagai penerima dicatat sebagai kas di debit sebesar $50.000. Yang kedua, utang kepada pengirim pada kredit sebesar $50.000. Yang kelima, pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang. Pada Nelba Manufacture Co. dicatat sebagai kas di debit sebesar $42.500. Yang kedua, beban iklan dicatat di debit sebesar $2.500. Yang ketiga, beban komisi dicatat di debit sebesar $5.000. Yang keempat, pendapatan penjualan konsinyasi dicatat di kredit sebesar $50.000. Pada kas sebesar $42.500 didapat dari penjualan barang dagang konsinyasi sebesar $50.000 dikurangi dengan pembayaran biaya iklan oleh penerima sebesar $2.500, kemudian dikurangi dengan beban komisi sebesar $5.000, hasilnya $42.500. Yang kedua, beban iklan didapat dari pembayaran biaya iklan oleh penerima sebesar $2.500. Yang ketiga, beban komisi $5.000 didapat dari $50.000
dikali dengan komisi sebesar 10%, hasilnya $5.000. Yang keempat, pendapatan penjualan konsinyasi didapat dari 42.500 ditambah dengan 2.500 ditambah dengan $5.000, hasilnya $50.000. Yang selanjutnya, pada best value stores sebagai penerima dicatat sebagai utang kepada pengirim sebesar $50.000. Yang kedua, dicatat sebagai piutang dan pengirim dikredit sebesar $2.500. Yang ketiga, pendapatan komisi dicatat dikredit sebesar $5.000. Dan yang keempat, kas dicatat dikredit sebesar $42.500. Yang terakhir yaitu penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Pada Nelba Manufacture Co. sebagai pengirim dicatat sebagai beban pokok penjualan sebesar $29.000. Yang kedua, persediaan barang dagang konsinyasi dicatat dikredit sebesar $29.000. $29.000 ini didapat dari 2/3 dikali dengan $40.000 ditambah dengan $3.500, hasilnya $29.000. Yang selanjutnya, best value store sebagai pengirim tidak ada jurnal yang dicatat.